2021 dan berapa persen? Recording in progress. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin acara Public Expose Incidental PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua sehingga bisa hadir di sini mengikuti jalannya Public Expose Incidental PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Pada kesempatan Public Expose Incidental ini dihadiri oleh Ibu Prilly Sutantio sebagai Direktur Utama, Bapak Fredianto Utomo sebagai Direktur, dan Pak Yohanes Edmond Budiman selaku perwakilan dari Direksi PT MAP. Mata acara dalam Public Expose ini adalah 1. Informasi terkait perkembangan dan operasional terkini perseroan dan anak perusahaan. 2. Summary laporan keuangan terakhir atau terkini. 3. Rencana usaha perseroan dan anak perusahaan ke depannya. 4. Tanya jawab. Dikarenakan materi sudah disampaikan terlebih dahulu, dipersilakan hadirin untuk menyampaikan pertanyaan melalui Zoom chat dengan menyampaikan nama dan organisasi asal. Pertanyaan yang telah disampaikan akan dijawab dalam sesi tanya jawab setelah berakhirnya presentasi ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memasuki pemaparan yang akan dibawakan oleh Direktur Utama Ibu Prilly Sutantio. Hadirin akan mendapatkan kesempatan bertanya setelah selesainya pemaparan. Kepada Ibu Prilly Sutantio, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Selamat siang. Bersama ini PT Pratama Abadi Nusa Industri akan menyampaikan presentasi Public Expose tahunan untuk tahun buku 2021. Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pertama-tama kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan kinerja operasional terkini perseroan dan entitas anak. Perseroan merupakan perusahaan terbuka yang mempunyai kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri kemasan kaleng serta mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dan jasa pembekuan atau penyimpanan di kamar pendingin. Maksud dan tujuan perseroan adalah perindustrian dengan kegiatan usaha industri, ember, kaleng, dan wadah sejenis dari logam. Kelompok kegiatan usaha ini juga mencakup pembuatan usaha ini juga mencakup untuk kaleng, cat, bahan kimia, dan lainnya. Pada saat ini struktur pemegang saham adalah sebagai berikut. PT Multi Arta Pratama atau MAP sebesar 80%, masyarakat sebesar 20%, dan PT Pratama mempunyai entitas anak yaitu PT Windu Belambangan Sejati sebesar 99%. PT Multi Arta Pratama yang pada tanggal 7 Oktober 2021 telah mengambil 80% saham dari PT PANI, merupakan pengembang properti termuka yang fokus pada pengembangan properti sebagai solusi bisnis dan one-stop living, dengan menyajikan kenyamanan dan kemudahan gaya hidup modern di kawasan PIK Jakarta Utara. Properti yang dikembangkan diantaranya adalah township, ruko, apartemen, gedung perkantoran, small office, mall, hotel, kafling, rumah tinggal, dan sebagainya. Susunan manajemen pada PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris adalah Bapak Erik Tony Chandra sebagai Komisaris Utama, Bapak Suryo Pranoto Budiarjo sebagai Komisaris, Bapak Suprayitno sebagai Komisaris Independen. Untuk jajaran direksi, saya Prilly Budi Pasarvita Sutantio sebagai Direktur Utama, Fredianto Utomo sebagai Direktur, dan Bapak Ipeng Wijoyo sebagai Direktur. Kegiatan usaha pada saat ini, perseroan memproduksi kaleng black polos, ukuran 235 x 235 x 350, cat mini 250 liter, can ulur 1 liter, can mini press 1 liter, dan 4 liter. Anak perusahaan
entitas anak adalah memproduksi udang laut sejenis Prunus sebagai frozen raw, Latiscalatus sebagai frozen cook shrimp, udang laut spesimen Penaeus sebagai frozen raw, Monodon frozen raw, gurita juga sebelumnya tanpa dibekukan, tanpa diproses masak, octopus ball, gurita yang setelah dimasak dan dibekukan frozen cook. Pasar ekspor PT Windu Belambangan Sejati adalah ke Amerika, di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kolombia, untuk benua Eropa di Italia, Denmark, Spanyol, Turki, Prancis, Yunani, Swedia, Jerman, Portugal, Belgia, Cyprus, Reunion. Untuk Asia ke Malaysia dan Singapura, untuk Australia adalah Australia dan Selandia Baru. Perseroan memproduksi produksi kaleng pada tahun 2021 sebanyak 328.200 kaleng. Pada tahun sebelumnya adalah cuma 316.200 kaleng. Untuk volume ekspor olahan hasil perikanan pada tahun 2021 WBS memproduksi 168 kontainer dan pada tahun 2020 102 kontainer. Volume penjualan per tanggal 31 Desember, kaleng black sebesar 294.182, itu sebesar 7M405.684. Untuk Windu Belambangan Sejati pasar lokal sebesar 2.660.322.000, pasar lokal 4.530.961.000, pasar ekspor 47.294.988.000, pasar ekspor untuk frozen shrimp 221.505.489.000. Total WBS menjadi 275.397.761.000. Total penjualan perseroan dan WBS sebesar 282.803.444.000. Pada tahun 2021, 100% produk perseroan untuk pasar lokal, sedangkan sekitar 97% produk penjualan entitas anak untuk pasar ekspor dan sisanya untuk pasar lokal. Ringkasan kedua adalah mengenai laporan keuangan terkini. Pendapatan dan laba tahun berjalan, penjualan sebesar 280.803.000.000. Laba bruto sebesar 17.612.000.000, sedangkan untuk laba tahun berjalan 1.680.000.000. Posisi keuangan pada Desember 21 adalah aset sebesar 163.914 juta dan liabilitas sebesar 121.933 juta dan untuk equity sebesar 41.981 juta. Rasio usaha di tahun 2021 margin laba bruto sebesar 6,23%, margin laba sebesar 0,59%, tahun berjalan return on ROA adalah 1,02%, return on equity adalah 4%. Untuk rasio solvabilitas, debt to asset ratio 74%, debt to equity ratio ada 290%, dan equity to asset ratio sebesar 26%. Rencana perseroan pada tahun 2022. Untuk perseroan volume produksi ditargetkan menjadi 340 juta kaleng, sedangkan untuk volume ekspor produk olahan hasil perikanan sebesar 198 kontainer. Dan pada tahun 2022 ini,
Persero berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHM ETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 13.120 juta saham baru dan melakukan transaksi material dan penambahan kegiatan usaha serta transaksi afiliasi atau disebut juga rencana transaksi. Keempat, saya akan membahas mengenai rencana transaksi perseroan. Rencana melakukan PMHM ETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 13.120 juta saham baru. Dana hasil PMHM ETD akan digunakan untuk rencana transaksi dan modal kerja perseroan. Rencana transaksi melakukan investasi dan pengembangan bisnis mulai penyertaan pada saham baru sebanyak 51% yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estate, yaitu PT Bangun Kosambi Sukses atau BKS, yang merupakan suatu transaksi material dan transaksi afiliasi. Selanjutnya BKS akan melakukan investasi dan pengembangan bisnis dengan melakukan penyertaan pada saham baru sebanyak 51% yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estate, yaitu PT Mega Andalan Sukses atau MAS. Dan PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang atau CGIC. Dana yang diperoleh dari penyertaan BKS kepada MAS dan CGIC akan digunakan untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak-pihak afiliasi. Latar belakang rencana transaksi. Melakukan strategi pertumbuhan anorganik, yaitu mencari peluang bisnis yang dapat mengoptimalkan investasi, menambah kegiatan usaha dengan berinvestasi dan melakukan pengembangan bisnis di bidang real estate. Pertimbangan rencana transaksi, lokasi proyek BKS, MAS, dan CGIC berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2, dan PIK 2 Extension, di Kabupaten Tangerang, yang terintegrasi dengan kawasan PIK Jakarta Utara. Prospek dari PIK 2 dan PIK 2 Extension untuk pengembangan daerah PIK. Dilanjutkan dengan pasar properti di Indonesia, yang kita bisa lihat bahwa properti merupakan salah satu industri yang memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor properti diantaranya relaksasi PPN, insentif PBB, dan suku bunga kredit kepemilikan rumah yang cukup rendah. Manfaat dilakukannya rencana transaksi ini, perseroan dapat memperoleh sumber pendapatan lainnya untuk mendukung pertumbuhan, pendapatan, profitabilitas, dan prospek usaha perseroan ke depannya. Memberikan manfaat dan nilai tambah bagi perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Struktur grup sesudah rencana transaksi. PT MAP dimiliki oleh PT Agung Sedayu 50% dan PT Tunas Mekarjaya. MAP dan masyarakat memiliki PT Pratama Abadi Nusa Industri, yaitu MAP sebesar 80%, masyarakat sebesar 20%. Dengan adanya transaksi, sehingga PT Pratama akan memiliki saham di BKS sebesar 51%, dan PT BKS akan memiliki saham di PT MAS sebesar 51%, dan di CGIC sebesar 51%. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PT BKS adalah salah satu contohnya adalah untuk tipe rumah, ada tipe Ayana 8x25, tipe Alila 10x25 yang kondisinya dalam tahap pembangunan. Untuk model kafling komersial, kafling residen dalam pematangan lahan yang sudah selesai. Untuk jenis ruko, ada Manhattan Soho dan Wall Street Soho yang mana dalam tahap pembangunan. Untuk mall juga dalam tahap pembangunan. Untuk PT MAS, untuk tipe rumah ada tipe Carmen Charis, tipe Gold, Orchard, Sienna, dan Tosca yang mana dalam tahap pembangunan. Untuk tipe rukan atau ruko, rukan Asia Afrika, rukan Jenderal Sudirman, rukan milenial sedang dalam tahap pembangunan. Untuk pergudangan, bisnis park gudang, bisnis park multiguna.
dalam tahap pembangunan. Clubhouse, gym, pool dalam tahap pembangunan. Untuk tipe office park dalam tahap pematangan lahan. Apartemen belum ada pelaksanaan pengembangan dan covering dalam tahap pematangan lahan. Untuk catatan, PT CGIC belum ada pengembangan dan saat ini masih dalam tahap perencanaan. Kedepannya CGIC akan dikembangkan sejalan dengan pengembangan yang ada di MAS dan BKS. Di sini dapat dilihat contoh-contoh portfolio produk. Demikian presentasi Public Expose untuk tahun buku 2021. Jika ada pertanyaan pada audiens, disilahkan melalui chat dengan menyebutkan nama dan organisasi dari organisasi mana. Terima kasih. Terima kasih banyak pemaparannya Ibu Prilly Sutantio. Sebelumnya kami mohon maaf. Sebelumnya kami mohon maaf terkait adanya kesalahan penyebutan. Yang kami maksud adalah Public Expose tahunan PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk tahun 2021, bukan Public Expose Insidental. Baik, selanjutnya kepada hadirin yang telah menyampaikan pertanyaan melalui Zoom chat, kami akan menjawabnya dalam sesi berikut ini. Mau jawab yang paling dulu. Saya doang 256 menit saya kayak gitu. Saya akan menjawab sedikit dari Pak Ridwan yang berhubungan dengan kaleng kemasan dan cold storage yang nanti untuk pertanyaan properti akan diwakilkan oleh Pak Edmond. Bagaimana rencana pengembangan bisnis existing industri kemasan kaleng dan cold storage ke depannya? Kita masih ada prospek apalagi di bisnis cold storage ya di depan karena sekarang pasar udah mulai terbuka dan demand juga udah mulai tinggi kembali dibanding sebelum pada saat COVID. Sama juga untuk industri kaleng juga sama karena dapat di industri sudah pada buka. Jadi ke depannya akan bisa lebih baik lagi dibanding tahun 2021. Terima kasih Bu Prilly. Saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan right issue PANI. Yang pertama, berapa dana yang disiapkan PANI untuk ekspansi ke sektor properti? Kita pendanaannya melalui right issue dan kita targetkan akan mendapatkan dana senilai 6,5 triliun kurang lebih. Kemudian berapa target porsi pendapatan yang akan diraih PANI dari sektor properti? Untuk tahun 2022 kami targetkan seminimalnya 100% lebih dari sektor properti dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dan
Untuk yang capex nomor 3, kita rencananya untuk mengembangkan cold storage-nya lagi, dibesarkan lagi. Untuk pertanyaan berikut, kami jawab untuk Ibu Anissa dari bisnis.com. Kita tidak membagikan dividen, tapi kita masukkan hasilnya untuk dana cadangan sebesar 10 juta dan sisanya dimasukkan dalam saldo laba.